IPA KD 3.1 dan 4.1 Organ gerak manusia. Pembelajaran jarak jauh. Materi kelas 5 semester 1 IPA KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. KD 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran IPA. Setelah mengamati tayangan video, siswa dapat membuat model sederhana alat gerak hewan dan merangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kemarin kita telah mempelajari organ gerak hewan dengan membuat sebuah model kerangka hewan dan merangkum. Hari ini kita mempelajari organ gerak manusia dan melanjutkan rangkuman. Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Fungsi rangka, pertama, sebagai alat gerak pasif. Kedua, untuk menegakkan tubuh. Ketiga, tempat melekatnya otot. Keempat, untuk melindungi organ vital. Organ gerak manusia. Organ gerak manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, organ gerak kepala, yaitu pada tengkorak. Pada tengkorak terdapat rahang bawah, tulang kepala, dan tulang leher. Pada rangka badan ada tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul. Organ anggota gerak yaitu ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang. Fungsi otot, pertama, menggerakkan tulang. 2. Menggerakkan organ-organ tubuh. Ketiga, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Macam-macam otot manusia. Pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri otot polos, waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. Otot polos dipengaruhi oleh saraf otonom, dan otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Otot polos tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik
otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik, bentuknya silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Gerakannya cepat dan mudah lelah. Bentuknya yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau biasa disebut multisel. Otot lurik juga mempunyai pigmen mioglobin. Dan otot lurik inti selnya berada di tepi. Ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah, otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, dan terletak pada jantung. Otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja pada kesadaran manusia, dan bekerja secara terus-menerus. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Pertama, fraktura atau patah tulang. Kedua, osteoporosis. Ketiga, fisura atau retak tulang. 4, lordosis. 5, skoliosis. Dan terakhir, kifosis. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Pertama, hipertrofi. Kedua, atrofi. Ketiga, stiff atau kaku leher. Dan terakhir, tetanus. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita terhindar dari kelainan pada organ gerak pasif maupun kelainan atau gangguan pada organ gerak aktif. Seperti makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Sudahkah kalian mencatat hal-hal penting? Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.